Alhamdulillah pada pagi hari ini dia masih memberikan kita kesehatan kesempatan sehingga apa yang menjadi agenda kita untuk melakukan aksi demokrasi atas penindasan yang dilakukan oleh oknum Brimob. Dengan melakukan long march atau berjalan kaki, ratusan massa dari Forum Petani Korban Penggusuran Sultra berdemonstrasi di Mako Satuan Brimob Polda Sultra Senin siang 12 September 2022. Dengan meneriakan keadilan dan juga membawa poster, masyarakat berorasi guna mengharapkan keadilan. Aksi demonstrasi itu merupakan tindak lanjut dari penggusuran lahan warga Desa Poosujaya dan Baruga yang telah lama terjadi dan belum juga ada kepastian hukum. Kepala Desa Poosujaya Kabupaten Konsel Langa mengatakan, meminta aparat kepolisian khususnya Brimob untuk menghentikan perampasan dan penggusuran tanah masyarakat. Sebab menurutnya, lahan telah dikuasai dan diolah berpuluh-puluh tahun dan memiliki surat bukti kepemilikan yang sah. Saya ini ya hentikan intimidasi, hentikan pemasangan patok-patok di tanah rakyat. Kemudian yang kedua sesuai bunyi SK itu bayar, jangan ambil saya begitu. Karena ini peruntukan SK 137 bukan untuk Brimob, tapi peruntukannya itu untuk Purnawirawan 60 kali 2 120 hektar. Tetapi dengan syarat itu bayar. Di situ di poin kedua dia bilang apabila terdapat tanah dan tanaman rakyat maka yang bersangkutan tetap mengadakan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Maksudnya itu Purnawirawan yang dapat tanah itu 2 hektar, masing-masing 2 hektar agar mengganti rugi milik rakyat. Kemudian tanamannya kalau ada termasuk itu. Koordinator lapangan Iqbal mengatakan aksi massa untuk meminta Kapolri menghentikan penggusuran dan perampasan tanah milik masyarakat. Meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menghentikan segala bentuk kriminalisasi yang terjadi terhadap masyarakat. Beberapa video yang beredar sangat jelas ada oknum aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, melakukan intimidasi penggusuran paksa terhadap lahan masyarakat Baruga dan Desa Poosujaya. Alasan Brimob mengklaim bahwa ada tanah mereka itu, yang pertama itu berdasarkan SK 137 SK Bupati Kendari pada saat itu. Di dalam poin tersebut itu dijelaskan 3 poin ya. 3 poinnya yang pertama penunjukan persiapan untuk lahan Purnawirawan. Sudah harus digarisbawahi poin 1 adalah penunjukan. Dan poin kedua dijelaskan bahwa apabila terdapat lahan masyarakat, lahan garapan ataupun tanaman tumbuh, maka Purnawirawan itu wajib ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Polda Sultra, Kombes Laude Proyek mengatakan, Polri dalam hal ini Brimob Polda Sultra tidak melakukan perampasan hak tanah milik warga. Justru tanah yang ditempati saat ini sah secara hukum dengan adanya putusan perdata dan tata usaha negara milik Satuan Brimob Polda Sultra. Itu ada Pak Janirianto di situ sebagai penggugat intervensi ketiga yang masuk di situ. Ini ada namanya di sini. Ya, putusan. Saya mau tunjukkan ya. Ini Janirianto. Nomor 6, penggugat intervensi ketiga. Jadi ini data semua ini fakta data yang tidak bisa dikarang-karang kita ini. Iya. Ini muncul di sini dan apa putusannya? Tetap kalah juga. Iya. Makanya kita tuh kaget kok tiba-tiba ada video yang masuk kita melakukan pembangunan di area yang sudah dimiliki, sudah sah, sudah melalui proses pengadilan. Kok tiba-tiba kita dihalangi? Tiba-tiba orang datang mematok. Kita tuh heran tuh tiba-tiba muncul ini. Sertifikatnya ada, prosesnya ada. Sertifikat muncul bukan ujuk-ujuk begitu saja, melalui proses dan hasil ya. Sylvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.